Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo anak-anak, berjumpa lagi dalam pembelajaran bahasa Indonesia bersama Bu Yoyo. Materi hari ini yaitu masih tentang teks deskripsi. Nah, sekarang di bagian 2 yaitu tentang jenis dan struktur teks deskripsi. Sebelum lanjut ke materi selanjutnya, Ibu mau bertanya, kalian masih ingat apa itu teks deskripsi? Nah, teks deskripsi itu adalah teks yang menggambarkan suatu objek. Objeknya bisa berupa ruang, tempat, seseorang, ataupun benda. Baik, sekarang kita ke materi selanjutnya ya anak-anak. Tetap semangat! Anak-anak, jenis-jenis teks deskripsi ini dibagi ke dalam beberapa bagian berdasarkan bentuknya, berdasarkan isinya, dan berdasarkan pola pengembangannya. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, jenis teks deskripsi berdasarkan bentuknya dibedakan menjadi dua, yaitu teks deskripsi berdiri sendiri sebagai teks deskripsi dan teks deskripsi yang menjadi bagian teks lain. Misalkan teks deskripsi tersebut ada pada cerpen, novel, lagu, iklan, dan lain-lain. Selanjutnya, jenis teks deskripsi dibedakan berdasarkan isinya, yaitu ada dua. Pertama, teks deskripsi eksplanatori dan teks deskripsi sugestif. Teks deskripsi eksplanatori adalah teks deskripsi yang ditulis berdasarkan fakta yang dapat dilihat langsung oleh penulis, atau teks yang bertujuan memberikan informasi objek dan menciptakan agar pembaca dapat mengenalinya bila bertemu atau berhadapan dengan suatu objek. Contohnya, teks deskripsi eksplanatori. Kamarku memiliki luas 25 meter. Dengan ukuran ini, kamarku bisa menampung satu tempat tidur, satu lemari, dan satu meja belajar. Dinding kamarku berwarna biru muda. Nah, teks tersebut adalah teks deskripsi eksplanatori karena menggambarkan suatu objek dengan fakta. Teks deskripsi sugestif adalah teks deskripsi yang ditulis berdasarkan kesan penulis terhadap objek, dibuat dengan cara menggambarkan apa yang ditafsirkan penulis. Contoh teks deskripsi sugestif: Pantai Suwuk, tempat wisata yang menakjubkan. Pantai ini lokasinya di Desa Suwuk, Kecamatan Puring. Gapura selamat datang dengan cat hijau oranye selalu menyambut ramah kunjunganku ke tempat ini. Nah, teks tersebut adalah teks deskripsi sugestif karena hal-hal yang disampaikan pada teks tersebut bersifat subjektif atau ditafsirkan berdasarkan kesan penulis. Contohnya dari kata Gapura selamat datang dengan cat hijau oranye selalu menyambut ramah kunjunganku ke tempat ini. Selanjutnya, jenis teks deskripsi berdasarkan pola pengembangannya, yaitu dibagi ke dalam 3. 1. Teks deskripsi spasial, yaitu teks deskripsi yang menggambarkan objek khusus seperti benda, ruang, tempat, atau suasana tertentu. Yang kedua, teks deskripsi subjektif, yaitu teks deskripsi menggambarkan pendapat atau kesan perasaan penulis. Dan yang ketiga, teks deskripsi objektif, yaitu teks deskripsi yang menggambarkan sesuatu apa adanya atau sesuai dengan yang sebenarnya, tanpa dimasukkan kesan penulis. Nah, materi selanjutnya yaitu struktur teks deskripsi. Struktur teks deskripsi ini ada 3. Struktur teks deskripsi ada 3. Yang pertama, identifikasi. Yang kedua, deskripsi bagian. Dan yang ketiga,
kesimpulan. Untuk lebih jelasnya, kita bahas satu persatu ya. Oke. Struktur yang pertama ada identifikasi. Identifikasi ini sama aja dengan gambaran umum. Nah, berisi gambaran umum terhadap objek yang ingin disampaikan penulis. Struktur yang kedua yaitu deskripsi bagian. Berisi perincian bagian yang diperinci berdasarkan tanggapan subjektif penulis. Yang pertama, berdasarkan ruang. Berdasarkan ruang, berisi perincian bagian-bagian ruang objek yang dideskripsikan. Misalnya, penulis mendeskripsikan bagian pintu masuk, bagian tengah, bagian belakang. Perincian ruang juga dapat menyebut nama ruang-ruang dan ciri-cirinya. Selanjutnya, berdasarkan anggota bagian-bagian objek. Berisi perincian bagian-bagian yang dideskripsikan. Misalkan pantai digambarkan bawah lautnya, bibir pantainya, ombak, dan pasirnya. Yang ketiga, berdasarkan proses sesuatu berlangsung. Berisi perincian bagian awal, mulai meningkat, puncak, dan penutup. Misalnya, penulis mendeskripsikan awal pementasan, puncak adegan, mulai meluruh, dan penutup. Dan yang terakhir, deskripsi bagian berupa pemfokusan. Berisi bagian yang paling disukai dari bagian yang dideskripsikan. Contoh, bagian yang paling saya sukai dari perpustakaan ini adalah ruang bacanya. Desain unik dengan cat cerah memberikan kenyamanan yang luar biasa pada pengunjung. Nah, itulah deskripsi bagian yang diperinci berdasarkan tanggapan subjektif penulis. Nah, yang terakhir, struktur yang ketiga yaitu simpulan atau kesan. Berisi kesan umum penulis terhadap objek yang dideskripsikan. Oke anak-anak, itulah materi kita hari ini. Selamat belajar anak-anak hebat. Sampai jumpa kembali di pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.